Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarin Tibaan dari kelas TI 26. Pada video kali ini saya akan membahas tentang array 2 dimensi. Untuk melanjutkan tugas dari pemrograman 1. Baik, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan digunakan. Di sini kita bisa melihat ada isi array, ada baris, kemudian edit 1, kolom, serta edit 2, dan data edit 3. Maksudnya, di sini kita akan menginput baris keberapa dan kolom keberapa, serta datanya apa yang akan ingin kita input. Sebelum melanjutkan penjelasannya, saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang array 2 dimensi itu seperti apa. Array 2 dimensi, dia bedanya dengan array yang biasa, model penyimpanannya. Pada studi kasus ini, array 2 dimensi, kita mempunyai contoh penyimpanan seperti di layar, di mana dengan ukuran 3x3, yaitu kolom dan baris, kolom ke bawah dan baris ke samping kanan. Di sini saya akan memasukkan nilainya, semisal baris pertama, kolom pertama itu datanya A. Selanjutnya, baris kedua, kolom kedua, itu datanya E. Dan data itu akan saya inputkan pada bagian ini. Baik, langsung saja. Untuk bagian button isi, saya akan memberikan varian n baris, kemudian n kolom dengan tipe data integer, dan varian data dengan tipe data integer juga. Maaf, dengan tipe data string. Selanjutnya, maaf untuk peletakan varian ini di atas begin. Oke. Setelah itu di dalam begin, kita beri untuk n baris, itu dari str string to integer, kemudian di sini baris, pada bagian ini edit 1, titik teks, kemudian titik koma. Untuk n kolom, str to integer, edit 2, titik teks, titik koma. Lalu bagian data, saya beri di sini edit 3, titik teks. Dan nilai array n baris, koma n kolom.
sama dengan data. Di sini maksudnya untuk n baris string to integer edit 1. Jadi pada saat kita menginput data di bagian baris ini di edit 1, maka dia akan terinput setelah mengklik button isi, begitupun dengan bagian kolom, dan kolom string to integer edit 2 pada bagian ini. Dan untuk data itu kita akan menginput juga data apa yang kita ingin masukkan pada baris keberapa dan kolom keberapa, untuk data apa yang akan kita isi. Kemudian nilai array itu di mana baris, koma, kolom. Dan untuk melanjutkannya, saya juga menambahkan varian untuk bagian variabel, maaf, bukan varian, variabel global. Untuk bagian ini namanya variabel khusus, ini variabel global, di mana variabel globalnya itu nilai array, titik 2 array, kemudian 1 sampai 5, 5 of string dengan tipe data string. Jadi maksudnya ini kita memberikan variabel nilai array dengan 1 sampai 5. Sebenarnya dalam kasus kita sampai 3 aja, tapi saya lebihkan. Bisa 1 sampai 3, kemudian 1 sampai 3 atau 3 kali 3. Di sini saya mengisi dengan 5 kali 5. Selanjutnya saya menambahkan script untuk bagian cek data array. Nah, untuk bagian cek data array ini, ketika kita mengklik baris keberapa dan kolom keberapa, lalu kita cek, akan muncul data yang telah kita isi tadi pada bagian isi array. Langsung saja kita mengisi untuk scriptnya. Selanjutnya untuk button check, scriptnya di sini saya menambahkan varian sama n baris, kemudian n kolom dengan tipe integer, dan data dengan tipe string. Maaf, untuk bagian ini sebelum begin, selanjutnya di dalam begin kita membuat hal yang sama seperti tadi, di mana untuk n baris itu string to integer, bagian cek data array itu edit baris, edit 4. Edit 4, titik teks. Kemudian untuk n kolom bersama dengan str to integer. Di sini bagian kolom edit 5, titik teks, dengan titik koma. Untuk bagian data itu nilai array n baris, koma n kolom. Oke, dan show message artinya akan menampilkan data yang sudah dimasukkan tadi. Oke, lalu n. Kita coba run. Sini kurang titik koma ya. Oke. Semisal
kolom pertama, ingat baris, koma, kolom. Baris pertama, kolom pertama, saya isi data A. Nah, selanjutnya, baris pertama, kolom kedua, saya isikan B. Kemudian baris pertama, kolom ketiga, saya isi data C. Coba kita cek data arraynya. Baris pertama, kolom pertama, seharusnya dia A, maka akan menampilkan A. Dan baris pertama, kolom kedua, oh maaf, di sini saya lupa ganti. Baris pertama, kolom kedua itu B, isi baris pertama, kolom ketiga itu C. Oke, baris pertama, kolom kedua seharusnya B. Oke, baris pertama, kolom ketiga itu seharusnya C. Semisal lagi baris ketiga, misal bagian H ini berarti baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Itu H. Kemudian baris kedua, kolom kedua, itu E. Lalu baris ketiga, kolom ketiga, itu I. Kita coba cek tadi baris ketiga, kolom kedua, baris 3, kolom 2, itu H. Oke, selanjutnya baris kedua, kolom kedua, E. Dan baris ketiga, kolom ketiga, itu I. Oke. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai array 2 dimensi. Saya harap semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.